Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dengan NIM 2003060120 dari Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis dan proses pembentukan telur. Untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tadi Pidiana Sari SPTMP. Yang pertama, saya akan mereview ovarium dan opidum sistem reproduksi pada ayam betina. Secara umum dibagi menjadi dua tempat, yaitu ovarium dan opidum. Yang pertama, ovarium. Dalam ovarium akan menghasilkan sel telur. Ovarium disebut juga polikel. Bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium saling bertautan satu sama lain. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dan disinilah terbentuk polikel yang berada pada yolk. Oleh sebab itu proses terbentuknya kuning telur atau yolk terjadi di ovarium. Yang kedua, opidum. Opidum merupakan tempat pembentukan putih telur dan kerabang telur. Opidum terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infundibulum bentuknya seperti corong, letaknya paling depan, panjangnya kurang lebih 9 cm, fungsinya untuk menangkap kuning telur yang matang sehingga kuning telur akan masuk ke opidum. Yang kedua, magnum. Bagian terpanjang dari opidum, panjangnya 33 cm, fungsinya sebagai tempat sintesis putih telur. Yang keempat, isthmus. Panjangnya 10 cm, bagian depan yang berdekatan dengan magnum berwarna putih, sedangkan 4 cm terakhirnya mengandung pembuluh darah sehingga memberikan warna merah, fungsinya sebagai tempat mengekskresikan atau membentuk membran selaput telur. Yang kelima, uterus. Disebut juga glandula kerabang telur. Panjangnya 10-12 cm, fungsinya sebagai tempat terbentuknya kerabang. Seterusnya, vagina. Fungsinya tempat terbentuknya cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Dan terakhir, kloaka. Merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Fungsinya untuk tempat mengeluarkan telur. Selanjutnya, proses perjalanan satu butir telur beserta lamanya proses tersebut. Proses pembentukan kuning telur atau yolk. Kuning telur bukan sel reproduktif sejati, tetapi sumber pakan bagi blastoderm dan selanjutnya digunakan embrio untuk menunjang pertumbuhannya. Saat ayam betina darah mencapai dewasa kelamin, maka ovarium dan opidumnya akan berubah sekitar 11 hari sebelum ayam darah bertelur pertama, yaitu kelenjar pituitari memproduksi FSH sehingga ovarium bertambah besar. Selanjutnya ovarium mulai memproduksi hormon estrogen, progesteron dan testosteron. Polikel akan masak pada 9-10 hari sebelum ovulasi. Proses pembentukan ovum disebut pterogeni yang merupakan sintesis asam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian diakumulasikan di ovarium oleh darah sebagai polikel atau ovum yang dinamakan yolk atau kuning telur. Ovulasi pertama dimulai dengan dewasa kelamin. Proses ovulasi pertama yaitu proses jatuhnya kuning telur dari ovarium ke opidum. Ovulasi pertama ditandai dengan jatuhnya sel kuning telur untuk masuk ke dalam infundibulum. Kuning telur yang dapat jatuh ke infundibulum yaitu kuning telur yang sudah matang, artinya usianya sudah cukup dan siap membawa blastocyst bertemu dengan spermatozoa. Dan jika terjadi pembuahan atau fertilisasi akan terbentuk blastoderm. Blastoderm
yaitu calon janin yang akan ditetaskan dalam telur. Jika blastocyst tidak bertemu dengan spermatozoa, maka terbentuk blastoderm. Maka telur tidak infertil atau tidak dibuahi. Telur yang fertil yaitu tandanya seperti cincin. Jadi blastoderm bentuknya seperti cincin dalam kuning telur. Telur yang infertil yaitu tidak terdapat seperti cincin, hanya terdapat bintik putih. Bintik putih inilah yang oosit atau yang tidak bertemu dengan spermatozoa sehingga menjadi infertil. Selanjutnya proses pembentukan telur secara utuh mulai dari infundibulum sampai dikeluarkan di kloaka. Kedua, opiduk tempat terjadinya pembentukan putih telur dan kerabang telur. Infundibulum bentuknya seperti corong panjang kurang lebih 9 cm. Fungsinya menangkap kuning telur yang matang, sehingga kuning telur akan masuk ke opiduk. Jika dalam kondisi ternaknya hidup, maka pipa opiduk ini seolah-olah seperti berdiri. Namun jika kondisi mati, maka seperti kelenjar yang lembek pada kondisi hidup. Infundibulum ini mengembang apalagi di dalamnya terdapat telur, maka sebesar itulah pipa opiduk tersebut pada saat proses pembentukan telur. Kedua, magnum, bagian terpanjang dari opiduk atau panjangnya 33 cm karena merupakan tempat sintesis putih telur kental dan encer terdapat di magnum. Komposisinya albumen atau putih telur, galja atau tali penggantung kuning telur dibentuk di magnum. Persentasinya galja 27% albumen kental, 57% albumen encer, 17,3%. Albumen yang berada di luar putih telur adalah 23%. Isthmus, tempat mengeksekresikan atau membentuk membran atau selaput telur. Sebelum dilapisi, kerabang dilapisi oleh selaput terlebih dahulu. Lapis bagian dalam itulah yang disebut dengan membran atau selaput telur. Selanjutnya uterus. Uterus di sini terbentuknya kerabang. Dalam kerabang telur memiliki pori-pori karena prosesnya pembentukannya secara bertahap. Pori-pori kerabang merupakan tempat mengambil udara. Dan selanjutnya vagina. Dalam vagina dilapisi cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Dan selanjutnya kloaka. Kloaka jika kerabang sudah terbentuk, maka telur siap dikeluarkan melalui kloaka atau lubang ven. Jika di antara infundibulum dan magnum ada spermatozoa, maka proses fertilisasi atau perkawinan akan terjadi di situ. Artinya sel telur yang membawa sel ovum akan bertemu spermatozoa di simpang magnum. Proses fertilisasi terjadi di simpang magnum. Jadi jika di simpang magnum tidak terdapat spermatozoa, maka telur akan menjadi infertil. Tetapi jika di simpang magnum sudah menunggu spermatozoa, maka spermatozoa akan menembus lapisan yolk untuk ketemu sel ovum, maka terbentuk blastoderm. Waktu dan proses di ovarium, proses ovulasi, kemudian opiduk, terjadi infundibulum, proses penerimaan yolk, waktunya 15 menit. Magnum, terjadi proses sintesis albumin kental dan encer. Proses galja, waktunya 3 jam. Di isthmus, proses sintesis membran atau selaput kerabang, waktunya 1-2 jam. Di uterus terjadi proses sintesis kerabang
waktunya 18 sampai 21 jam. Di vagina proses oposisinya waktunya 15 menit. Nah, selanjutnya proses sintesis yolk atau kuning telur. Pembentukan atau sintesis yolk berlangsung di dalam liver. Dalam liver di bawah koordinasi hormon gonadotropin atau steroid. Proses sintesis yolk pertama kali dimulai dari pituitari atau kelenjar yang terdapat di bawah otak. Kemudian pituitari melepaskan hormon gonadotropin dalam steroid, memerintahkan salah satu komponennya yaitu komponen nitrogen untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Protein yang sudah disintesis di bawah menuju yolk granule. Ada dua proses yang terjadi. Pertama, viteloginin atau pembentukan komponen yolk. Pada proses ini terdapat dua protein, yaitu lipoptyelin dan hospilin. Kedua, beta lipoprotein yang dibawa ke yolk granule. Ini merupakan bagian polikel. Dalam polikel ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu bagian terluar, TK layer dan granulosa layer, dan bagian paling dalam disebut oocyte. Setelah semua proses ini sudah berlangsung, maka terbentuklah kuning telur atau yolk. Selanjutnya proses sintesis albumen. Proses pembentukan albumen ini terjadi di opiduk. Proses sintesis albumen telur terjadi pada magnum selama 3 jam. Hormon yang membantu proses sintesis albumen telur adalah hormon asteroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang berperan penting dalam pembentukan protein. Proses sintesis albumen telur yang pertama kali dimulai di molekul estrogen atau larut dalam lemak estrogen, larut dalam lipida melewati membran sel. Lalu molekul ini diikat oleh reseptor estrogen, estrofilin 1. Setelah itu reseptor estrogen membentuk kompleks reseptor estrogen tidak aktif. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah membawa pesan kedua. Lalu 5S masuk ke dalam nukleus. Setelah itu 5S berinteraksi dengan kromosom dan membentuk gen mRNA. Kemudian mRNA keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu terbentuklah albumen telur. Selanjutnya proses sintesis kelabang telur. Proses sintesis kelabang telur dimulai pada saat telur belum masuk ke dalam uterus. Pada saat telur masih berbentuk yolk dalam dan telah terbungkus albumen di magnum dan kelenjar kelabang di isthmus. Waktu yang diperlukan di magnum sekitar 3 jam dan isthmus di 75 menit. Proses sintesis kelabang telur terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat. Sumber utama dari kalsium di karbonat adalah CO2 dan H2O yang berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelabang. Karena adanya enzim karbonik anhidase, senyawa CO2 dan H2O membentuk HCO3 atau ion karbonat. Selanjutnya ion karbonat masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kelabang, namun telah berubah menjadi ion karbonat HCO3 dikarenakan hanya telah dilepaskan. Lalu
kalsium dari plasma darah dan glukosa sel kelenjar kelabang masuk juga ke dalam cairan kelenjar kelabang. Setelah di dalam kelenjar kelabang, kalsium Ca dan ion karbonat HCO3 menjadi satu membentuk kalsium bikarbonat yaitu CaCO3 dan membentuk menjadi kelabang. Terlepasnya hidrogen ini dari ion karbonat dibawa menuju mukosa sel kelenjar kelabang, dan sebelumnya di mukosa sel kelenjar kelabang terdapat juga hidrogen, lalu keduanya bergabung menjadi H2+ atau bufret BHCO3 di plasma darah. Nah, sekian dari saya mengenai biosintesis, proses pembentukan telur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.